Lord, we thank you once again as you bring us together in this time. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih di mana Engkau mengumpulkan kami pada waktu ini. Lord, we believe, Lord, that you always move tremendous manner in our midst. Tuhan, kami percaya Engkau selalu bergerak dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Because you are the Lord who know in and out about us. Karena Engkau adalah Tuhan yang mengetahui dalam dan luar daripada kami. So you always encourage us. Jadi Engkau selalu menyemangati kami. Always make us to go forth. Selalu membuat kita bergerak maju. Holy Spirit, Roh Kudus, this is your time. ini waktumu. You take control. Engkau yang ambil alih. Bless us and guide us. Berkati kami dan bimbing kami. In Jesus' name I pray. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Hallelujah. Let me sit it, my dear brothers and Silakan sisters. duduk saudara-saudariku. How are you? Bagaimana kabarnya? Hallelujah. We are gathered in the person of God. Kita berkumpul dalam hadirat Tuhan. I believe God always move in tremendous manner. Saya percaya Tuhan selalu bergerak dengan cara luar biasa. Because Bible says, Karena Alkitab katakan, where the person of God, there's a healing, restoration, and etc. di mana ada hadirat Tuhan, ada penyembuhan, ada restorasi dan ada lain-lainnya. Unlimited thing take place always. Hal yang tidak terbatas selalu terjadi. Amen. Hallelujah. That will happen in this afternoon. Itu akan terjadi pada sore ini. Today is your days. Hari ini adalah hari kalian. Amen. Hallelujah. Because God want to do something. Karena Tuhan ingin melakukan sesuatu. Even the people are watching. Bahkan untuk orang yang menonton, See that something God want to do in your life. ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu. God not only saying prove it. Tuhan tidak hanya akan berkata, tetapi Tuhan akan membuktikan. It's not the Lord saying is work. Bukan Tuhan yang berbicara, tapi Tuhan yang bekerja. Amen. He do what he's saying. Dia melakukan apa yang dia katakan. And he will do more than that. Dan dia akan melakukan lebih daripada So itu. the people in online, Jadi untuk orang yang juga menonton secara streaming online, before you finish this service, sebelum kau menyelesaikan pelayanan ini, ibadah ini, something the Lord going to put in your spirit ada sesuatu yang Tuhan ingin letakkan dalam rohmu, that going to restore you, yang akan memulihkan engkau, that going to heal you, akan menyembuhkan engkau, that going to change everything. yang akan mengubahkan segalanya. Just believe. Percaya sajalah. Hallelujah. Okay, first of all, I thank you to God. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Secondly, I thank you to Bu Desra. Kedua saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desra. Mana Pak? Oh, hallelujah. Okay, so I thank you and each of you. Dan saya juga berterima kasih kepada setiap daripada kalian. Amen. Hallelujah. Okay, turn with me. 1 King chapter 18. Mari kita buka di 1 Raja-Raja 18. Yeah, 1 King chapter 18 verse 37 to 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 39. Yeah. Saya bacakan 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Amen. Hallelujah. That's the prayer of Elijah. Itu adalah doa daripada Elia. So he prayed to God and he said, Lord, bring that fire. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, berkata, Tuhan bawakanlah api. Amen. It means there is something very important things on that season. Berarti ada sesuatu yang sangat penting pada musim itu. So before we go further, Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, I'm going to explain a little bit about what the situations. jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai situasi yang terjadi pada saat itu. See, there was a time that the king Ahab ruled the nation. Jadi pada saat itu Raja Ahab menguasai bangsa itu. So he bring more idol worship to the nation. Jadi dia membawa orang-orang penyembah berhala kepada bangsanya. So because he bring idol worship, so the nation are destroyed. Jadi ketika dia membawa penyembah berhala kepada bangsa itu, makanya bangsa itu menjadi hancur. So there's no more in a peaceful life. Jadi tidak lagi dalam kehidupan yang damai. Other they have to go through many tough times. Seringkali mereka harus menghadapi masa-masa yang sulit. So the people slowly they change their mind. Jadi secara perlahan orang-orang mulai merubah pikiran mereka. The people not ready to follow God anymore Orang-orang tidak siap untuk mengikuti Tuhan lagi. because there's a more idol worship. Karena lebih banyak orang penyembah berhala. So every day they communicate with the idol worship. Jadi setiap hari mereka berkomunikasi dengan yang penyembah berhala. So slowly that everything change.
Jadi secara perlahan semuanya itu diubahkan. And also in the nation there's so many problems. Dan juga pada bangsa ada banyak masalah. And that's the time Elijah went to Ahab. Dan itulah waktunya di mana Elia datang ke Ahab. So this is the time that have to be changed. Jadi ini adalah waktunya di mana harus ada perubahan. And he bring many correction. Harus membawa pembetulan. But Ahab is not ready to receive that correction. Tetapi Ahab tidak siap untuk menerima pembetulan tersebut. And Ahab said to him, Dan Ahab berkata kepada Elia, Elijah said to Ahab, dan Elia berkata kepada Ahab, until I say there's not going to rain in this place. sampai saya katakan tidak ada hujan di tempat ini. Then God said to Elijah, you got to wait in the Kerit River. Lalu Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Karat. Then after that, then he said, now you go to the village Sarfat. Terus Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. It's already 3.5 years. Sudah 3,5 tahun. And then God said to Elijah, Lalu Tuhan berkata kepada Elia, you go back and meet Ahab again. engkau kembali dan bertemu kembali dengan Ahab. And God said, I'm going to bring a raining on this place. Lalu dia katakan, aku akan membawa hujan pada tempat ini. Yes, my dear brother and sister. Iya saudara-saudariku, Even in your life and my life. bahkan dalam hidupmu dan hidup saya, That's the correction. ada pembetulan. Amen. The correction not for forever. Pembetulan itu tidak untuk selamanya. Amen. God give correction and also heal, bless, restore. Karena Tuhan memberikan pembetulan dan juga memberikan persembuhan dan juga pemulihan. God revealed to us our mistake. Tuhan God revealed to us our mistake. Tuhan menampilkan kepada kita kesalahan kita. And God wants us to change. Dan Tuhan ingin kita berubah. So the moment as we change, Jadi ketika kita berubah, then you can see there's a many flow, there are many great things are taking place in kita our akan life. melihat banyak hal yang besar terjadi dan mengalir dalam hidup kita. But when Elijah come back to Ahab, Tetapi ketika Elia datang kembali kepada oh, it's Ahab, not changed yet. kenapa belum ada perubahan? Oh, there's so many problems, still many problems. Masih banyak masalah. And when Elijah come back to Ahab, Ketika Elia kembali ke Ahab, he said, God want to bring a raining on this place. dia katakan Tuhan ingin membawakan hujan ke You tempat want to ini. bring changes. Ingin membawa perubahan. You want to do breakthrough. Ingin membawa terobosan. But before we want to bring raining, Tetapi sebelum Tuhan membawa hujan, yeah, there is something challenging must take place. ada sesuatu tantangan yang masih terjadi. See, now Elijah have to take the risk. Jadi sekarang Elia harus mengambil resiko. I mean, he have to go. Dia harus berjalan. He have to meet. Dia harus bertemu. He have to challenge. He have to take challenge. Dia harus mengambil tantangan He itu. have to speak to Ahab. Dia harus berbicara kepada Ahab. So the moment when Elijah meet Ahab, Jadi ketika Elia bertemu dengan Ahab, wah, bukan Ahab begini. Oh, saudaraku, sudah lama nggak ketemu, ya. How are you? Sudah makan belum? Sudah minum Starbucks belum? Yeah. It's never fellowship in that manner. bukan seperti itu caranya. Amen. He's so angry Dia sangat marah because because of this person, karena dia tahu bahwa karena orang ini, because of this fella, karena orang ini 3.5 years no rain in my place. 3,5 tahun tidak ada hujan di My tempatku. people are suffered. Orang-orangku sengsara. My people are go to tough time Orang-orangku menghadapi masa yang sulit because of this person. karena orang ini. Yeah. My dear brother and sister. Saudara-saudariku, So when Elijah meet Ahab, ketika Elia bertemu dengan Ahab, and Elijah said to him, Elia berkata kepada Ahab, okay, we do like this. oke, kita lakukan seperti ini. We make 2 altar, Kita buat 2 mesbah. make 2 altar, 2 mesbah itu, and you put, bull cut and put on the top of the altar, kau letakkan lembu di atas mesbah itu, and you bring your idol worshippers. dan kau membawa penyembah berhalamu Baal. Let them pray. Biarkan mereka menyembah. Let them pray. Biarkan mereka menyembah. And if the fire comes, Dan jika api itu datang, when the fire comes and consume everything, api itu datang dan mengonsumsi semua korban bakaran so itu, we're going to have challenging. maka dia menantang itu kepada Ahab. So let's make a 2 altar. Jadi mari kita buat 2 mesbah. Yeah, from there, Dari situ that message take place. pertarungan itu terjadi. My dear brothers and sisters, Bible saying, Saudara-saudariku, Alkitab the katakan people all the whole day, orang-orang berdoa sepenuh hari. I mean the whole day they cry out, or they call their gods. Seharian mereka menangis, berteriak, memanggil Tuhan. Tuhan Nothing mereka. happened. Tetapi tidak ada yang terjadi. Why? Elijah have to take the challenging. Kenapa Elia harus menantang seperti It itu? means God have to prove to them, this is God's season, this is God's timing, to God want to change everything. Berarti Tuhan ingin menunjukkan bahwa ini adalah waktunya Tuhan dan ini adalah di mana Tuhan ingin merubahkan segalanya. Because the people in that place slowly they change their mind.
Karena orang-orang yang di tempat itu secara perlahan mengubahkan pemikiran mereka. Verse 22, Ayat yang ke the same chapter. 22, 1 Raja 18 ayat 22. Then said to Elijah unto the people, I only remain a prophet of the Lord, but Baal prophet are 450 men. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Amen. Said that 450 Baal worshippers. Jadi 450 penyembah Baal. My dear brothers and sisters, now Elijah have the challenge with them. Jadi saudara-saudariku, Elia menantang kepada mereka. There's not one or two. Bukan satu atau dua orang. Amen. It's not one or two. Bukan satu atau dua orang. 450 Baal worshippers. 450 penyembah Baal. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku, this is the tough time. This is a challenging time. ini adalah masa yang sulit, waktu yang sulit. Your challenge is not one or two person. Tantanganmu itu bukan dari satu atau dua It's orang. many. Tetapi banyak. In many ways the test comes. Dari banyak cara tantangan itu, percobaan itu datang. But how you believe, how your faith on God, Tetapi bagaimana kepercayaan kalian kepada Tuhan? how you move on God. Bagaimana kalian bergerak dalam Tuhan? We pray for the revival. Kita berdoa untuk kebangkitan. We pray for the changes. Kita berdoa untuk perubahan. We pray for our nation. Kita berdoa untuk bangsa We say, kita. Lord, do something in our nation. Kita katakan Tuhan lakukan sesuatu bagi That's bangsa your kami. prayer. Itu doamu. That your heart desire. Itu yang hatimu inginkan. Therefore, your hard work. Itu pekerjaan kerasmu. Therefore, every time you sacrifice yourself, Jadi setiap itu kau mengorbankan dirimu. you're ready to pay the price. Kau siap untuk membayar harganya. Yes, my dear brothers and Ya sisters. saudara-saudariku. God listen your Tuhan prayer. mendengar doamu. God want answer your Tuhan prayer. akan menjawab doamu. The things what you desire is going to take place in this nation. Apa yang kau inginkan akan terjadi pada bangsa The ini. Lord going to bless this nation. Tuhan akan memberkati bangsa ini. Revival going to take place. Kebangkitan akan terjadi. The healing restoration will take place. Penyembuhan dan restorasi akan terjadi. The Lord going to put his hand in this mighty hand on this nation. Tuhan akan menaruh tangan dahsyatnya kepada bangsa ini. But before the revival take place, my dear brothers and sisters, Tetapi sebelum kebangkitan itu terjadi, that's saudara-saudariku, something God expecting in our life. ada sesuatu yang Tuhan ekspektasikan di dalam It's hidup very kita. important, my dear brothers and Itu sisters. sangat penting, saudara-saudariku. That something, that different thing must take place in our life. Ada sesuatu yang berbeda yang harus terjadi dalam hidup kita. Amen. Hallelujah. Yes, my dear brothers and sisters. Ya, saudara-saudariku. So that's why Elijah ready to challenge to Ahab. Karena itu Elia siap untuk menantang Ahab. Amen. Hallelujah. That is the prophetic act. Itu adalah pergerakan profetik. Amen. In the Old Testament, yeah, he make that altar. Di perjanjian lama dia membuat sebuah mesbah. That is a prophetic act right now. Tetapi sekarang itu adalah pergerakan profetik. But in the New Testament, Di perjanjian baru, my dear brothers and sisters, saudara-saudariku, we no need to make any altar anymore. kita tidak butuh, tidak harus membuat mesbah lagi. Because Bible say you are the temple of God. Karena Alkitab katakan kalian adalah mesbah Tuhan, bait Allah. You are temple of God. Kalian adalah bait Allah. I mean, it means you are altar. Berarti kalian adalah mesbah. I mean, so Elijah said to Ahab, let's make two altar. Jadi Elia berkata kepada Ahab, mari kita buat dua mesbah. Amen. So it means that altar made by human being. Berarti mesbah itu diciptakan oleh manusia. But in the New Testament, Tetapi di perjanjian we baru, no need to make any altar. kita tidak perlu membuat mesbah apapun. You are altar. Karena kalian mesbah itu. And this altars not make my human being. Dan mesbah ini bukan dibuat oleh manusia. This altar make by God. Mesbah ini dibuat oleh Tuhan. God is saying in us, Tuhan berdiam dalam kita. you are temple of God. Kalian adalah bait Allah. So in Elijah, Jadi Elia he make an altar membuat mesbah because he want to do something. karena dia ingin melakukan sesuatu. Amen. God also make altar in our life. Tuhan juga membuat mesbah dalam kita. We are moving temple. Dan kita adalah mesbah yang bergerak. Amen. We are moving altar. Kita adalah mesbah yang bergerak. Hallelujah. 3 dokter ya. Amen. Hallelujah. Yes. So God, choose us as a moving temple. Jadi Tuhan memilih kita sebagai mesbah yang bergerak. Through you, there's a many breakthrough are taking place. Melalui engkau banyak terobosan yang dapat terjadi. Through you, there's a many great things are taking place. Melalui engkau banyak hal dahsyat yang terjadi. You're going to change the situation. Tuhan akan mengubahkan You're going to situasinya. change the season. Tuhan akan mengubahkan musimnya. You're going to bring revival of this Kau akan nation. membawa kebangkitan. You're going to bring fire of this nation. Kau akan membawa api pada bangsa ini. You're not only as a prayer person. Engkau bukan saja orang yang berdoa, God want to make use you. tetapi Tuhan ingin menggunakan engkau. So God put you in a practical. Jadi Tuhan menggunakan engkau secara praktik. Amin. Kok amin cuma 1 2? Capek deh.
So we are in a practical. Jadi kita bekerja secara praktik. I mean, you are the best vessel. Kalian adalah bejana yang terbaik. Amen. Hallelujah. This lady. Ya, kotak-kotak. Ya. Boleh berdiri? Stand up. Sendiri, family. Bareng keluarga atau sendiri? Name of Jesus. Hurabaka Shantarek. Hurabaka Shantarek. Lord, say my daughter. Tuhan katakan putriku. Lord, say I'm handling everything in your life. Tuhan katakan aku mengendalikan apapun I'm semua dalam handling hidup. everything. Aku mengendalikan semuanya. So God say my daughter. Tuhan katakan putriku. Even though there is many things happen in your past. Walaupun banyak yang terjadi dalam masa lalu. Lord say don't bring the past to the present. Tuhan katakan jangan bawa masa lalumu ke masa sekarang. Because God says, Karena Tuhan katakan, I always prepare the best for you in a future or in the present. aku selalu menyiapkan yang terbaik bagimu di masa sekarang ataupun di masa depan. Lord saying, as you keep on move, Tuhan katakan ketika engkau terus berjalan and you are entering that what Lord prepared for you. dan engkau masuk ke dalam apa yang Tuhan siapkan bagimu, If you stop, jika engkau berhenti, if not move, jika tidak bergerak, what God want to do is not to come to you, apa yang Tuhan ingin lakukan itu tidak datang kepadamu. that also will stop. Karena itu akan juga berhenti. And God said, you have to enter that season. Karena itu Tuhan berkata kau harus bergerak untuk masuk kepada You musim have itu. to move. Kau harus bergerak. Lord say, my daughter, Tuhan kata putriku, I spoke to you many times. aku berbicara kepadamu banyak So Lord sekali. say, keep on move. Jadi Tuhan katakan teruslah bergerak. Keep on move. Teruslah bergerak. Lord say, as you keep on move, Tuhan katakan ketika engkau terus bergerak, you will see there's a many changes take place in your life. engkau akan melihat banyak perubahan terjadi dalam hidupmu. Follow me. Ikuti aku. Follow me. Ikuti aku. If you believe, Jika engkau percaya, you will see the power of engkau God. akan melihat kuasa Tuhan. Be seated. Silakan duduk. The name of Jesus. That brother. Ya, sama baju kotak-kotak juga. Sendiri, family. Oh. The name of Jesus. Horabaka Shantarike. Horabaka. Lord say my son, Tuhan katakan putraku, I put you in the race. aku menaruh engkau dalam perlombaan. I put you in the race. Aku yang menaruh engkau dalam Lord say, perlombaan. just started. Tuhan katakan mulailah saja. Just started. Mulailah saja. I just put in a race to make you keep on run. Aku menaruh engkau di perlombaan untuk engkau terus berlari. Lord says, Tuhan katakan, even in your past, bahkan dalam masa lalu, even you are in the race, bahkan di dalam masa lalu engkau ada dalam lomba. but in this season, Tetapi pada musim Lord ini, says it's a different. Tuhan katakan itu berbeda. It's a different direction. Arahan yang berbeda. Different move. Pergerakan yang berbeda. Lord says in this race, Tuhan katakan dalam lomba ini, you cannot watching surrounding you. kau tidak bisa melihat sekitarmu. Lord say, my son, Tuhan katakan putraku, like a horse covers close in his eye. bagaimana kuda ditutup matanya seperti ini. That's the manner I close in your eyes, Itu bagaimana aku melakukan menutup matamu and I make you to concentrate on me. yang membuat engkau berkonsentrasi kepadaku. There are many things happen to divert your focus. Banyak hal yang terjadi untuk menghilangkan fokusmu, Your eyes close to focus on in front, tapi matamu harus fokus untuk melihat ke depan. but I never close your ear. Tapi aku tidak pernah menutup kupingmu, So that's why you can hear many things. karena itu engkau dapat mendengar banyak hal. But Lord Tapi says, Tuhan katakan, don't give your ear on that. jangan berikan telingamu kepada itu. And Lord say, as you give your ear on that, Ketika kau memberikan pendengaranmu kepada itu, and that will make, diverse your focus. itu akan menghilangkan fokusmu. So Lord says, Jadi Tuhan katakan, don't give your ear on that. jangan berikan telingamu, Lord pendengaranmu say, kepada listen itu. to me. Tuhan katakan, dengarkanlah aku. Listen to me. Dengarkanlah aku. Lord say, I speak to you, encourage you, strengthen you Tuhan katakan, aku berbicara kepadamu, menguati engkau, to make your focus on me and keep on run. untuk membuat engkau berfokus kepada aku dan terus berlari. Don't stop. Jangan berhenti. Don't stop. Jangan berhenti. Trust in me. Percaya padaku. The miracle is yours. Mukjizat itu milikmu. If you believe, Jika engkau percaya, you will see the power. kau akan melihat kuasa Tuhan. Be seated. Silakan duduk. Name of Jesus. Ya, yang ini. Haleluya. Mana? Sendiri. Hah? Lagi bilang sendiri.
Belum menikah? Oh, oke. Kalau itu begitu, betul. Iya. Iya, nanti saya yang salah nanti. Amin. Haleluya. Lord say, my daughter, Tuhan katakan putriku, I put you in the field work. aku menaruh engkau dalam pekerjaan lapangan. Yeah, in field work. Pekerjaan lapangan. But Lord saying, Tapi Tuhan katakan, I'm seeing your faithfulness. aku melihat kesetiaanmu. Even though in the field work, yeah, you work with the whole heart. Walaupun dalam pekerjaan lapangan kau bekerja dengan penuh hati. You're not work for yourself, Kau tidak bekerja untuk dirimu. you work for me. Kau bekerja untuk aku. So Lord say, continue my daughter. Tuhan katakan, lanjutkanlah putriku. Lord say, as you keep on walk in the field work, Tuhan katakan ketika engkau terus bekerja dalam pekerjaan lapangan. Lord say, that move is going to take place to the another level. Tuhan katakan pergerakan itu akan membawa engkau ke level yang baru. It's another level. Level yang lain. There's going to be a breakthrough. Menjadi terobosan bagimu. That another level Level yang lain itu is going to be a more responsibility. akan membawa tanggung jawab yang lebih besar. More responsibility. Tanggung jawab yang lebih banyak. Sometimes you feel I'm not capable. Terkadang kau merasa engkau tidak mampu. Lord said, don't look at yourself. Tuhan katakan jangan pandang Don't dirimu. condemn yourself. Jangan salahkan dirimu. Don't reject what God given to you. Jangan menolak apa yang Tuhan telah berikan kepadamu. The problem is, Masalahnya, when God want to give you, responsibility, ketika Tuhan ingin memberikan engkau tanggung jawab, the first thing hal pertama, you reject. engkau menolak. I say, no, I don't think so. Saya mampu nggak, ini nggak, itu nggak. Kau katakan, oh apakah aku bisa, aku mampu, aku kayaknya nggak mampu. Many excuse. Banyak alasan. Lord said, there's no more. Tuhan katakan itu tidak lagi. There's no more. Tidak ada lagi. Lord says, Tuhan katakan, the moment when I say go, ketika aku berkata pergi, you have to go. kau harus pergi. You have to go. Kau harus pergi. This is a responsibility I given to you. Ini adalah tanggung jawab yang kau berikan kepadamu. Lord say, my daughter, Tuhan katakan putriku, I'm going to use you. Tuhan katakan aku akan menggunakan engkau. You're going to see vision. Kau akan melihat penglihatan. And God say, I'm going to speak to you through dreams. Dan Tuhan berkata aku akan berbicara kepadamu melalui mimpi. And I'm going to explain, I'm going to tell what's the meaning of vision. Dan aku akan menjelaskan dan mengartikan kepadamu arti daripada misi itu. That's going to encourage two things. Ada dua hal yang akan menyemangati engkau. One Pertama, is going to bring encouraging for you. pertama akan membawa penyemangatan bagimu. Then another one Yang kedua, for the church, untuk gereja, for the fellowship, untuk is persekutuan, going to be encouraging. itu akan menjadi penyemangatan. So Lord says, Jadi Tuhan katakan, so every time when God give you vision or God speak through dreams, setiap kali Tuhan memberikan kau penglihatan atau berbicara kepadamu melalui mimpi, and you will understand this is for you or this is for the church. engkau akan paham apakah ini untuk dirimu atau untuk gereja. Yes, I'm going to use you in that manner. Aku akan menggunakan engkau seperti itu. Lord say, keep on run. Tuhan katakan teruslah berlari. Keep on run. Teruslah berlari. If you believe, Jika engkau percaya, you see the power. kau akan melihat kuasa Tuhan. Be seated. Silakan duduk. And that sister yang bikin sambal. Ya. Saya ingat dia. Sendiri family. Enggak, di sana aja. Ya. Sendiri family? Sendiri orang keluarga. Sendiri. Oh, semua di luar. Hah? Di rumah. Di rumah. Oh, atau nanti saya ke rumah membuat enggak ya? Sini ya. Okay. Haleluya. Thank you Jesus. Lord say, my daughter, Tuhan katakan putriku, God saying you walk in an old carpet. Tuhan katakan kau berjalan pada karpet yang lama. In old carpet. Karpet yang lama. God say there's no more. Tuhan katakan itu tidak lagi. God say I want to change the new carpet. Tuhan katakan aku ingin mengubah karpet itu menjadi So baru. it means don't say, wah, this is enough for me. I do this, okay, no problem. Berarti jangan berkata, oh ini sudah cukup bagiku, itu tidak masalah. Lord say no, that's old carpet. Tuhan katakan tidak, itu adalah karpet When yang lama. God want to replace the new things, Berarti Tuhan ingin mengubahkan menjadi hal yang because baru. there's a new season. Karena ini adalah musim yang Many baru. new things are taking place. Banyak hal baru yang terjadi. So Lord say, my daughter, you have to prepare yourself. Jadi Tuhan katakan putriku, engkau harus menyiapkan You dirimu. have to say yes, Lord. Kau harus katakan iya Tuhan. Because Lord say, my daughter, Karena Tuhan katakan putriku, I'm going to use you. aku akan menggunakan engkau. I'm going to use you. Aku akan menggunakan engkau. No, like a Mary Seperti Maria who sit in the feet of Jesus. yang duduk pada kaki Tuhan. Even though Martha invite Jesus to Bethania to stay in the house, Walaupun Marta mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya di Betania. but Mary who sit in the feet of Dan Jesus. Maria yang duduk di kaki Tuhan. And Jesus said, Dan Yesus katakan, Martha, Martha, you are so busy on your work, kau sangat sibuk dengan pekerjaanmu. but Mary Tapi Maria who choose the right path.
yang memilih jalan yang tepat. It means Berarti every time God speak to Mary, setiap kali Tuhan berbicara kepada Maria, many revelation, many things, banyak pewahyuan, banyak many hal, input, banyak pemasukan, and that brings revival or change the whole Bethania. itu membawa perubahan, membawa kebangkitan pada Betania. So Mary who sit in the feet of Jesus, that talk about, she pray, Jadi Maria yang duduk di kaki Tuhan itu berbicara tentang berdoa, intercessor, doa syafaat, day and night communicate with God. siang dan malam berbicara dengan Tuhan. That's your ministry. Itu pelayananmu, Intercessor, doa syafaat, communicate with God, berbicara dengan Tuhan, communicate with God. berbicara dengan Tuhan. Lord says that will bring many changes, Tuhan katakan itu akan membawa banyak perubahan. many changes. Banyak perubahan. The name of Jesus. Even the people, the children who come to you, Bahkan orang-orang dan anak-anak yang datang kepadamu, there are many young people, banyak anak muda, their life destroyed. hidupnya hancur. No hope. Sorry. No hope. Tidak ada harapan, They lost their life. mereka kehilangan hidupnya. God will bring them to you. Tuhan akan membawa mereka kepadamu. You're going to be a mother for them. Kau akan menjadi ibu bagi mereka. You're going to teacher for them. Kau akan menjadi guru bagi You're mereka. going to lead them and guide them. Kau akan membimbing dan membantu mereka. Lord say, God going to use you to change the whole life. Tuhan katakan Tuhan akan menggunakan kau untuk mengubah hidup mereka sepenuhnya. I'm going to use you. Aku akan menggunakan engkau. Prepare yourself. Siapkan dirimu. Prepare yourself. Siapkan dirimu. It's going to increasing your responsibility. Tuhan meningkatkan tanggung jawabmu. Prepare. Siapkan dirimu. If you believe, Jika kau percaya, you'll see the power. kau akan melihat kuasa Tuhan. Be seated. Silakan duduk. This brother, name of Jesus. Who Rabaka. Family, sendiri. Wah, semua sendiri-sendiri ya. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Who Rabaka. Lord say, my son, Tuhan katakan putraku, I given the flag of victory in your hand. aku memberikan bendera kemenangan di tanganmu, In your hand. di tanganmu. Lord say, my son, Tuhan katakan putraku, how high you raise up the flag, berapa tinggi engkau mengangkat bendera itu, that much victory in your life. itu sebanyak itulah kemenangan dalam hidupmu. How higher and how strong that flag flying. Seberapa tinggi bendera itu berkibar dan kuat, That much that victory and breakthrough. sebanyak itulah kemenangan dan terobosan ada padamu. It means Berarti always you have to focus on God. engkau harus selalu berfokus kepada Because Tuhan. He's the one who bring everything. Karena dialah yang membawa segalanya. Lord said, don't see your present thing or situations. Tuhan katakan jangan lihat situasimu di masa kini. That not going to bring any changes. Itu tidak akan membawa perubahan. It's not going to bring any changes. Tidak akan membawa perubahan. The changes come from above. Karena perubahan itu datang daripada Tuhan. If you believe, Jika engkau percaya, you'll see the power of God. kau akan melihat kuasa Tuhan. Be seated. Silakan duduk. Hallelujah. Yes, my dear brother and sister. Iya saudara-saudariku. And Bible say here, Dan Alkitab katakan di sini. so Elijah, so he challenged with Ahab to build two altar. Jadi Elia menantang Ahab untuk membuat dua mesbah. My dear brother and sister. Saudara-saudariku. And Elijah said, okay, I give you first chance. Dan Elia katakan, ya udah aku beri kamu kesempatan yang pertama. Because there you are 450 Baal worshippers. Karena engkau 450 penyembah Baal. And they pray, they call their God, Lalu mereka berdoa dan mereka memanggil Tuhan mereka. they call for revival, Mereka memanggil untuk they call for kebangkitan. the fire. Mereka memanggil untuk api. Nothing take place. Tetapi tidak ada yang terjadi. Morning to evening, they shouted to their God. Dari pagi sampai sore mereka berteriak kepada Nothing Tuhan mereka. happened. Tidak ada yang terjadi. Nothing happened. Tidak ada yang terjadi. Then Elijah said, okay, your turn finish. Lalu Elia katakan, oke, sekarang waktumu sudah Now selesai. it's my turn. Sekarang giliranku. Your morning to evening, you call your God, nothing happened. Dari pagi sampai siang kau memanggil Tuhanmu, tidak ada yang terjadi. And Elijah called, Lalu Elia memanggil. evening to next day morning. Dari siang sampai besoknya. Next day morning. Sampai besoknya. Paginya. Besok, Besok pagi. Amen. Next day morning. besok pagi. So morning 5 o'clock the Lord answer. Jadi pada jam 5 pagi Tuhan menjawab. Amin. Baru jam 5 pagi baru api turun dari atas dari surga. Amin. Amin. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Pagi jam 5 baru api turun ya? Hah? Oh, baru pikir ya. Baru pikir.
Amen. Hallelujah. Yes, my dear brothers and sisters. Saudara-saudariku, Only that Baal worshippers morning to evening they shouted and the dancing about Mike Jackson comes. hanya penyembah Baal yang menyembah dan menari dan berdoa untuk Baal Ya. dari pagi sampai malam sampai Michael Jackson datang. But nothing happened. Tapi tidak ada yang terjadi. Nothing happened. Tidak ada yang terjadi. But my dear brothers and sisters, Tapi saudara-saudariku, now Elijah said, Elia katakan, this is my turn. ini adalah giliranku. He just pray a very simple prayer. Dia hanya berdoa dengan doa yang sangat sederhana. Very simple prayer. Sangat sederhana. I mean, not even 5 or 10 minutes. Bahkan tidak sampai 5-10 menit. Amen. Hallelujah. The move of God is taking place. Dan pergerakan daripada Tuhan terjadi. But before that, Tetapi sebelum I daripada mean, itu, before he called, sebelum dia memanggil, before he called, he prayed to God. sebelum dia memanggil dan berdoa kepada Tuhan, Something very important things are taking place. suatu hal yang sangat penting terjadi. Turn with me, Mari kita buka same chapter, di pasal yang sama, verse 21. ayat 21. Yeah, verse 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku 21? Yeah, 21. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Amen. He called all the people. Dia memanggil semua rakyat. Amen. He called and he asked them, talk to them. Dan dia bertanya kepada mereka, berkata kepada mereka, How long you will follow this Baal worship? berapa lama lagi kamu akan mengikuti Baal? Yeah, everybody keep quiet. Semuanya diam. No answer. Tidak ada jawaban. Amen. No answer. Tidak ada jawaban. Keep quiet. Semuanya diam. Amen. Why? Kenapa? Because they are already flexible themselves to follow that season. Karena mereka sudah membuat diri mereka fleksibel untuk mengikuti musim mereka itu. Sometimes, kadang-kadang kita pun sama juga. Kita berperang, kita capek. Akhirnya kita lemas, kita lepas, nggak apa-apa lah. Amin. Ya kita ikutin aja. Karena semua orang see all the people they say like this, so I fight, no point lah. Karena semua orang berkata kayak gini, kalau saya bertarung tidak ada artinya. Amin. So I also follow them. Jadi saya ikuti sajalah mereka. Amin. Flexible. Fleksibel. This happening. Ini yang terjadi. Amen. This happening to the people. Ini yang terjadi kepada They are orang-orang. flexible themselves. Mereka membuat diri mereka They are fleksibel. not ready to stand for the Lord. Mereka tidak siap untuk berdiri bagi Tuhan. Amen. They are not stand. Mereka tidak berdiri bagi Amen. Tuhan. That's why Karena itu, when Elijah time, pada waktu Elia, know what's happening? tahu apa yang terjadi? Verse 38. Ayat yang 38. Yeah. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Okay. It's not that. Okay. Verse 32 Ayat yang ke-32, 1 Raja-Raja 18 ayat 32. or 30. Oh, 30? Ya. So 30 atau 32? 30. 30. Yeah. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Amen. Hallelujah. So when that Baal worshipper they prayed to their God but never answer. Jadi ketika penyembah Baal berdoa kepada Baal tapi tidak ada jawaban. And Elijah say, now this is my turn. Elia katakan, sekarang giliranku. But before he prayed, Tetapi sebelum dia berdoa, he called the people again. dia panggil seluruh rakyat itu lagi. The same people when verse 21 he called and the people keep quiet. Orang yang sama yang pada di ayat 21 dia panggil dan diam, He called the same people again. dia panggil orang yang sama itu, Come together. datang. Amen. Come together. Datanglah dekat kepadaku. And Bible says, Dan Alkitab katakan, and the verse 30 in the last part, di bagian akhir pada ayat 30, amen. So, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Amen. So, he called all the people Jadi dia memanggil rakyat-rakyat. and he said, let's we come and repair the altar. Lalu dia katakan, ayo kita memperbaiki mezbah itu. This is very important, my dear brothers and sisters. Itu sangat penting saudara-saudari. Yeah, this is the time when Elijah want to call the Lord going to bring fire on that altar. Ini adalah waktunya di mana Elia ingin memanggil Tuhan untuk membawa api kepada altar. There's a season. Itulah musimnya. There's a right timing. Itulah waktu yang tepat. God never missed the right timing. Tuhan tidak pernah melewatkan waktu But yang the tepat. prophet Elijah, Ya. Prophet Elijah, Nabi
He also know the right timing. Dia juga mengetahui waktu yang tepat. He also know what must take place on this right timing. Dia juga mengetahui apa yang harus terjadi pada waktu yang tepat itu. What should take place on this timing. Apa yang harus terjadi pada waktu yang tepat. Because Elijah also don't want to miss that timing. Karena Elia juga tidak ingin melewatkan waktu Amen. yang tepat itu. It means God's will and a plan of God and plan of Elijah's work together. Berarti rencana Tuhan dan rencana Elia bekerja bersama. Yes, my dear brothers and sisters. Saudara-saudariku. This is what God wanted in your life and my life. Ini yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kalian. Your dan hidup plan saya. and God's plan want to work together. Rencana kalian dan rencana Tuhan berjalan bersama. If you sensitive, Jika engkau peka, if you understand the right season, jika engkau mengetahui musimnya, if you understand what God wanted to work in your life, jika engkau memahami apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupmu, if you understand you are the vessel for the Lord to fill you and become blessing for the nation, jika engkau memahami bahwa engkau adalah bencana di mana Tuhan ingin mengisikan engkau dan menjadi berkat bagi bangsa, you are the right person. kalian adalah orang yang tepat. You are the right person. Kalian adalah orang yang tepat. You are the right church. Kalian ada gereja yang tepat. Amin. Ya, kesian loh, siang ya belum makan ya. So, amin, nggak ada amin. Iya. Ya, saya memang begitulah, sorry ya. Amin, Ibu Lydia tahu. Amin, haleluya. Yes, my dear brothers and sisters. Saudara-saudariku, I mean, we should know the right timing. berarti kita harus tahu waktu yang tepat. Your timing and God's timing must together. Waktu kalian dan waktu Tuhan harus bersama. Amen. I mean, we have to be so sensitive. Berarti kita harus peka. Amen. Haleluya. Ya. Peka. Berapa orang dari sini sudah ke AOP? Cuma 2 yang angkat tangan. Ada juga separuh nggak kira loh. Kalau separuh artinya belum selesai. Iya. Iya. Amin. Beberapa sudah. Amin. Yang lain kapan ya? Apa? Artinya? Oh, oke, Grand Forest. Last time. Ya. Enggak, yang lain belum ke AOP kapan lagi? Ya. Bagi yang belum AOP kapan? Have ya? Harus ya. Have to join. Because Bible saying you also have to sensitive. Karena Alkitab katakan kalian harus peka. See, this is the prophetic move. Jadi ini ada pergerakan profetik. Prophetic act. Pergerakan profetik. If you never, sensitive, Jika kalian tidak peka, you can't understand what God want to do. kalian tidak dapat memahami apa yang Tuhan ingin lakukan. That's why Karena itu, Elijah know the fire going to come. Elia tahu bahwa api itu akan datang, But he make everybody in the right position. tetapi dia membuat semuanya dalam posisi yang tepat. That's why Bible says, Karena itu Alkitab katakan, he repair the altar. dia memperbaiki mesbah. Repairing. Memperbaiki. See, our pay Jadi di AOP, is not only make you understand the voice of the Lord, bukan hanya membuat engkau paham, dapat mendengarkan perkataan Tuhan, he repairing your life. tetapi memperbaiki hidupmu. He repairing many things. Kau memperbaiki banyak hal. In many areas make you, shape. Make you shape. Nah, di beberapa area membuat engkau Tajam ya. sharp, Shape. dibentuk. Dibentuk. Amen. So our pay is make you shape. Jadi di AOP kalian dibentuk And you can listen. dan kalian dapat mendengar. And you understand the right season. Kalian dapat memahami musim yang tepat. That's why we need to repair. Karena itu kita harus memperbaiki. Because Bible say that the altar damage. Di Alkitab katakan itu rusak. Damage in many ways. Rusak di berbagai cara. Many ways. Yeah, we are Christian. Iya, kita orang Kristen. We are Christian. Kita orang Kristen. But check our altar. Tetapi kita harus periksa mesbah kita. Amin. Bagus nggak? Aduh, saya tarik nafas aja udah sakit sinilah. Amin. Altar banyak masalah. Amin. Altar banyak masalah. Amin. Malam nggak bisa tidur, pusing, banyak masalah, hutang banyak, bank mau kasih apa pinjam, amin, iya, mau bisnis susah, pemerintah banyak masalah,
Iya, nggak bisa, susah. Amin, bisnis susah. So, ganggu pikiran. Amin, dalam pelayanan susah juga. Amin, susah. There's so many problems. Banyak masalah. Amin. So that problem make your altar damage. Jadi masalah kalian membuat mesbah kalian rusak. Iya, tunggu kapan kawin, kapan nikah. Iya, belum ada pacar. Amin. Ya, kelihatannya dapat, sudah oke, nggak bisa putus lagi. Amin. Putus lagi. Amin. It's all damage our life. Merusakkan hidup kita. So every time as you go through problem after problems, Jadi setiap kali kita bertemu masalah demi masalah, that's damage our altar. itu merusakkan mesbah kita. With the damage, Dengan merusakan itu, that you can flow. kita tidak bisa mengalir. If you go to Luke chapter 19, Kalau kita baca di Lukas pasal 19, so when Jesus come to Jericho, ketika Yesus datang ke Yeriko, and Bible says, Alkitab katakan, there's a man Zacchaeus. ada orang bernama Zakheus, So you want to see Jesus. dia ingin melihat Tuhan. Is in the top of the tree. Jadi dia memanjat pohon. Yeah, Dia Jesus. di atas pohon. Di atas pohon. Jesus come under the tree, Tuhan Yesus datang ke bawah pohon itu, and he said to Zacchaeus, Zacchaeus, come down. dan dia berkata kepada Zakheus, Zakheus turunlah. I'm going to sit in your house. Aku akan datang ke rumahmu. Waduh, hebat loh ya. Amin. Ya, dia senang sekali kan? Pasti dong. Ya, karena dia mau tahu siapa Yesus. Tapi Tuhan Yesus langsung panggil dia. Dia bilang, dia mau menginap rumah saya. Bagus dong. Amin. Waduh. Yesus mau menginap di rumah saya. Amin. Iya. So, it's on the way. Jadi itu dalam perjalanan. Amin. Bisa jalan dengan Yesus enggak? Dia enggak bisa jalan. Dia enggak bisa jalan. Walaupun Yesus enggak jalan begini, enggak. Yesus jalan pelan-pelan. Amin. Walaupun Yesus jalan pelan-pelan, dia enggak bisa ikut. Dia enggak bisa ikut. Enggak bisa ikut. Dia rasa ada beban, dia rasa enggak enak. Enggak enak. Walaupun Tuhan Yesus sudah panggil, dia bilang sama menginap rumah kamu. Orang lain semua bilang, "Woi, kamu nggak bisa loh. Ini orang apa? Dia apa? Pengemut cukai." Amin. Dan juga apa? Dia orang dosa. Gak bisa. Kamu nggak bisa menginap di rumah dia. Tuhan Yesus nggak dengar. Dia bilang sama menginap di rumah kamu. Amin. Walaupun Tuhan Yesus sudah bicara pada dia, tapi dia nggak bisa ikut. Dia bilang, Yesus, tunggu ya. Amin. Tunggu, saya nggak bisa ikut. Kenapa? Karena ada banyak masalah. Saya harus selesai banyak hal. Amin. Selama ini saya nggak sadar. Selama ini saya pikir saya aman-aman, bagus. Amin. Wah, ini waktu saya ikut dengan Yesus, amin, baru saya sadar kesalahannya. Baru saya sadar altar saya nggak betul. My altar's not right. Mesbahku belum benar. Now I understand why my altar, where is damaging. Sekarang aku mengerti di mana mesbahku yang rusak. What are the things damaging my altar? Apa yang merusakkan mesbahku? I understand Jesus. Saya paham Yesus. Say, Jesus, wait. Dari itu saya berkata, Yesus, I mean, tunggulah. that's the place the repenting are taking place. Berarti ada pembetulan yang sedang terjadi. Repent. Pertobatan. I mean, repent. Pertobatan. That repent Pertobatan itu brings repairing the altar. membawa perbaikan kepada mesbahnya. Amen. Hallelujah. This happening. Ini yang terjadi. Jesus said, Elijah said, let we repair the altar. Elia katakan, mari kita memperbaiki mesbah. Many people's life damaged. Banyak orang yang hidupnya rusak. We are thought we are Christian. Kita berpikir kita orang Kristen. Yeah, I have fellowship with God. Ya, aku punya persekutuan dengan I Tuhan. know with Jesus. Aku tahu siapa itu Yesus. Yeah, we know. Ya, kita tahu. I mean, we know everything. Kita tahu semuanya. But our altar Tetapi is mesbah kita damaged. itu rusak. Damaged. Rusak. My dear brother and sister. Saudara-saudari. That's why Elijah said, let's come together, we'll repair the altar first. Karena itu Elia katakan, mari semuanya datang dan memperbaiki mesbah terlebih If dahulu. you're not repair the altar, Jika kau tidak memperbaiki don't mesbah, expecting the fire will come and consume everything. jangan berharap bahwa api itu akan datang dan mengkonsumsikan That segalanya. 450 Baal worshippers, they shouted and cried, the rolling, jumping, nothing happened. 450 penyembah Baal itu berdoa,
berdansa dan berputar-putar, tetapi tidak ada pun yang terjadi. Because the altar is not ready yet, not repaired. Karena mesbah itu belum diperbaiki, It's damaged. rusak. So with the damage, when they call God, God never answer. Jadi dengan kerusakan ketika dia memanggil Tuhan, tidak ada yang terjadi. Means they are not right in the eyes of the Lord. Karena dia tidak benar di mata Tuhan. Amen. They are different step. Di langkah yang berbeda. That's why God never answer. Karena itu Tuhan tidak pernah menjawab. Amen. Hallelujah. As a Christian, Sebagai orang Kristen, not only you, my dear brothers and sisters, bukan hanya kalian, the saudara-saudara, people are watching right now. tapi orang-orang juga yang We have menonton to check sekarang. ourselves. Kita harus periksa diri kita. Yes, we are in this world. Iya, kita ada di dunia ini. Yeah, maybe we are faithful Christian. Ya, mungkin kita adalah orang Kristen yang setia. Look like we are faithful Christian. Terlihat seperti orang yang setia. But only you know how is your altar. Tetapi hanya engkau yang tahu bagaimana mesbahmu. Your leader would know that. Pemimpinmu tidak tahu itu. The pastor would know that. Pendetamu tidak tahu. Only you know how is that altar. Hanya engkau yang mengetahui bagaimana mesbahmu. That's why Elijah said, Karena itu Elia katakan. call everybody. Dia panggil Let's semuanya. come together Mari datang and repair the altar. dan memperbaiki mesbah. Amen. Hallelujah. When you ready to repair the altar, Ketika engkau siap untuk memperbaiki mesbahmu, you will see that great things are taking place in your life. kau akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi God dalam want to hidupmu. bless you. Tuhan ingin memberkati He want to engkau. bless you. Tuhan ingin memberkati Amen. engkau. But the altar have to repair first. Tetapi mesbah itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Amen. In many ways damage. Di berbagai cara banyak kerusakan. Amen. With the damaging, Dengan kerusakan itu, you cannot expecting great thing take place in your life. kalian tidak bisa mengekspektasikan hal yang luar biasa That's why terjadi dalam Elijah hidup. called. Karena itu Elia memanggil, Just repent. perbaiki. No, he rearranged the stones. Dia mengatur kembali batu-batu, Let's talk about 12 stones. berbicara tentang 12 What's batu. the talk about 12 stones? Apa yang dibicarakan tentang 12 Let's talk batu? about disciples. Itu berbicara tentang murid, It means the leadership. berarti pemimpin. Amen. Hallelujah. It means the disciple, you and me. Berarti murid itu adalah kalian dan saya. Amen. Hallelujah. It means we called by God, chosen by God. Berarti kita dipilih dan dipanggil oleh We are Tuhan. in the leadership. Kita di dalam pemimpinan. And we have to should repair. We have to check ourselves. Dan kita harus memperbaiki dan memeriksa diri kita sendiri. So Elijah called them. Jadi Elia memanggil mereka Let's be with one heart and one mind. dengan satu hati dan satu pikiran. Amen. One heart and one mind. Satu hati dan satu Not pikiran. everybody have their own plan. Bukan semuanya punya rencana mereka Amen. masing-masing. Hallelujah. Bahasa Inggris bilang, so many cook spoil the soup. Terlalu banyak chef membuat sup itu menjadi tidak enak. Ya, kalau bahasa Indonesia nggak enak. Ya, bahasa Inggris ya. So many cook spoil the soup. Amen. Ya, so it means God want to call everybody, check yourself, repair the altar. Berarti Tuhan ingin memanggil semuanya untuk memeriksa dan memperbaiki mesbahmu. Amen. Hallelujah. Then was Bible saying here, Lalu Alkitab katakan, verse 30, yeah, 38, 38, yeah, 37, 38. 37 dan 38, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu. Amen. Verse 37 says that Ayat 37 katakan, when they prayed, Elijah prayed to the Lord. Elia berdoa kepada Tuhan. It's very simple prayer. Doa yang sangat sederhana. Amen. Very simple prayer. Doa yang sangat sederhana. That very simple prayer have a powerful prayer. Doa sederhana itu memiliki doa yang kuat. Amen. Very simple prayer is a powerful prayer. Doa yang sederhana itu adalah doa yang sangat kuat. Amen. Haleluya. Kadang-kadang kita doa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 8 jam. Tidak ada apa-apa. Betul kan? Iya. Tidak ada apa-apa. Doa puasa, doa malam. Ya kita datang doa malam. Ya kita doa. Amin. Tapi doa. Iya cuma badan kita duduk sini. Amin. Pikirannya sudah keluar kota. Amin. Iya. Atau pikirannya sudah ke tempat tidur. Amin. No point. Tidak ada artinya. Elijah is a very simple prayer. Elia berdoa dengan sangat sederhana. That prayer Doa itu brings the fire. membawa api. The verse 38 saying that. Dia 38 katakan, Yeah.
Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijelatnya. That simple prayer Doa yang sederhana itu brings the fire membawa api and consume everything. dan mengonsumsi segalanya. Consume everything. Mengonsumsi segalanya. Why? Kenapa? It's a right channel, right timing. Karena waktu yang tepat, saluran yang tepat. Amen. Hallelujah. So that's why the fire come and consume. Karena itu api itu datang dan mengonsumsi. This God expecting right now in our life. Ini yang Tuhan ekspektasikan sekarang dalam hidup kita. Church, Gereja, you pray for many things. kalian berdoa untuk banyak hal. You pray for many, you're expecting many things. Kalian mengekspektasikan banyak hal. But this God want to do in your life. Tetapi ini yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup. We have to check ourselves. Kita harus periksa diri kita. We have to prepare ourselves. Kita harus mensiapkan diri kita. Because God want to bring fire. Karena Tuhan ingin membawa api. It's already prepared. Dia telah menyiapkan. Amen. It's already prepared, just waiting for the right timing. Dia telah menyiapkan, hanya menunggu waktu yang tepat. Even though 3.5 years no rain in that place. Walaupun 3,5 tahun tidak ada hujan di tempat itu. Now God said to Elijah, go back to the same place. Sekarang Tuhan berkata kepada Elia, kembalilah ke I'm tempat going to yang bring dulu. the raining. Aku akan membawa hujan. I'm going to change the entire situation. Aku akan mengubahkan seluruh situasinya. Before the changes take place, Sebelum perubahan terjadi, Elijah repair the altar. Elia memperbaiki mesbah. Let the fire comes. Biarkan api itu datang. After the fire comes, Setelah api itu datang, there's a revival on that place. ada kebangkitan di tempat itu. Elijah, he killed the 450 Baal worshippers. Elia membunuh 450 penyembah Baal. And the nation changed. Dan bangsanya berubah. He's removed all the idol worshippers. Menghapuskan, menghilangkan semua penyembah berhala. I mean, dia apa? Remove. Buang. I mean, remove all that idol worship. Membuang semua penyembah berhala. And the peace of God take place. Dan kedamaian daripada Tuhan terjadi. And the presence of God take place. Dan hadirat daripada Tuhan He terjadi. bless the nation again. Dan memberkati bangsa itu lagi. Because when you repair the altar. Karena engkau memperbaiki mesbahmu. Amen. To repair the altar, Untuk memperbaiki mesbahmu, we need Elijah. kita butuh Elia. Amen. Even though we are Christian, Walaupun kita Kristen, even though the people are there, they need Elijah to remind them, walaupun orang itu ada di sana, tetapi mereka butuh Elia untuk mengingatkan mereka. to explain their position or their level. Untuk menjelaskan situasi mereka dan level So, mereka. need Elijah. Jadi butuh Elia. Even in your life and my life. Bahkan dalam hidup dan hidup We saya. need Elijah. Kita butuh Elia. Who is Elijah, my dear brothers and Siapa sisters? itu Elia, saudara-saudariku? Let's Holy Spirit become Elijah tonight. Biarkan Roh Kudus menjadi Elia di mana. Because that Elijah who know that what's happening in your life. Karena Elia yang tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Elijah is a very sensitive. Elia orang yang sangat peka. Elijah who know everything what's happening in your life. Elia mengetahui apapun yang terjadi dalam That hidupmu. Elijah know where to repair in your life. Elia mengetahui di manakah hidupmu harus dibetulkan. So that the Holy Spirit become Elijah right now. Biarkan Roh Kudus menjadi Elia sekarang. Let He do everything in our life. Biarkan dia melakukan segalanya dalam hidup kita. Let He repair. Biarkan dia memperbaiki. Let He repair. Biarkan dia memperbaiki. Believe, my dear brothers and sisters, Percaya saudara-saudariku, your life is not waste. hidupmu itu tidak sia-sia. But whatever you work for the Lord is not waste. Apapun yang kau kerjakan bagi Tuhan There's itu a tidak breakthrough sia-sia. in your life. Ada terobosan dalam hidupmu. There's a breakthrough in your Ada life. terobosan dalam hidupmu. God want to do a great things in your life. Tuhan ingin melakukan hal yang luar biasa I'm dalam going to hidupmu. pray for you right Aku now. akan berdoa bagimu sekarang. Everybody just stand up in the presence of God. Semuanya berdiri dalam hadirat Tuhan. When the people watching, Dan juga orang yang menonton. this is what God want to do in your life. Ini yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupmu. I couldn't see you, Aku tidak bisa melihat but engkau, you can see me. tapi kau bisa melihatku. But the Lord, we can see us. Tetapi Tuhan bisa melihat kita. But the place where you are, Di mana engkau berada. just look at God. Hanya melihat kepada Tuhan. God want to put His hand on you right now. Tuhan ingin meletakkan tangannya He, kepadamu sekarang. he want to bring changes in your Dia life. ingin membawa perubahan dalam You hidupmu. no need to worry. Jangan khawatir. As the Lord is, the Holy Spirit help you to build that altar. Biarkan Roh Kudus membantu engkau membangun mesbahmu. Today you are going to see the fire. Hari ini kau akan melihat api. Today you are going to see the miracles. Hari ini kau akan melihat mukjizat. You are going to heal. Kau akan You disembuhkan. are going to restore. Kau akan dipulihkan. Your problem is solved right now. Masalahmu akan diselesaikan The sekarang people juga. who have a sickness, Orang-orang yang punya kesakitan. even right now, Bahkan sekarang juga. God going to take immediate action. Tuhan akan melakukan secara langsung. He going to take immediate action. Tuhan akan bekerja secara He langsung. going to bring the total healings right Dia now. akan membawa penyembuhan total sekarang. Receive juga. it. Terimalah. The people are watching right now. Orang-orang yang menonton sekarang. Receive. Terimalah. God take immediate action in your life. Tuhan bekerja secara langsung dalam hidup. He's touch you right Dia now. menjamah engkau sekarang. Receive that healing power. Receive the healing power. Receive the healing power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There are some more people. Ada beberapa orang You have a headache. punya
sakit kepala, You have a headache. punya sakit kepala. There are some more people. Ada beberapa orang You have cancer. punya kanker, You have a problem in your physique. punya masalah di tubuhmu. Some of them. Beberapa dari mereka You have a bone problems. punya masalah di tulang. Believe Percayalah. right now. Sekarang juga. Today is your healing days. Hari ini adalah hari penyembuhanmu. Today is your healing days. Hari ini adalah hari penyembuhanmu. You are going to receive the power of God. Kau akan menerima kuasa Tuhan pada Tuhan. Receive it. Terimalah. Receive it. Terimalah. Receive it. Terimalah. Receive it. Terimalah. There's a brother here. Ada saudara di sini. There's a brother watching right Ada now. saudara yang menonton sekarang. The name of Jesus. Doctor say no more hope. Dokter katakan tidak ada lagi harapan. No more hope. Tidak ada lagi harapan. But you say, Lord, Tapi kau katakan Tuhan, I got children. aku punya anak. Lord, I got responsibility. Aku punya tanggung jawab Tuhan. If I no more, Jika aku tidak ada lagi, what going to happen to the children? apa yang terjadi pada anak-anak? No need to worry that brother. Jangan khawatir saudara. No need to worry. Jangan khawatir. Lord says, Tuhan katakan, as you check, as you rebuild the altar right now, ketika kau memeriksa dan membangun mesbahmu, now itself, sekarang you are juga going to see that healing power. kau akan melihat kuasa penyembuhan. As tomorrow morning, as you wake up, Di esok pagi hari ketika kau you are bangun, going to total healing. akan ada penyembuhan total. Total healing. Penyembuhan total. Receive it. Terimalah. Receive it. Terimalah. The name of Jesus. Yes, my dear brothers and sisters.